Pada saat ini, banyak perdebatan yang mengarah bahwa politik perwakilan sedang mengalami krisis. Percayalah bahwa kini politisi, partai politik, dan bahkan sistem politik dipandang jauh lebih rendah dari sebelumnya. Masyarakat melakukan hal-hal unik dalam politik representasi dengan cara menghindari bentuk-bentuk politik perwakilan formal. Kini, publik cenderung mengarah pada praktik politik tanpa perwakilan. Dan kita telah melihat contohnya, di antaranya protes perubahan globalisasi, pemberontakan Zapatista di Chiapas, Occupy Wall Street, hingga protes anti-pemerintah yang terjadi di Brasil dan Turki. Simon Termy, pada bukunya yang berjudul The End of Representative Politics, berpendapat bahwa kita telah mencapai akhir dari politik perwakilan. Termy mencirikan politik representasi saat ini cenderung engage, direct, and now, atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah belak-belakan. Dengan demikian, jelas saat ini terjadi penurunan demokrasi dan semangat politik serta pemerintahan secara pasti dan perlahan. Dahulu, adanya representasi diharapkan mendukung bekerjanya demokrasi. Akan tetapi, pada kenyataannya representasi politik itu sendiri menimbulkan sejumlah masalah bagi demokrasi. Gejala dari berakhirnya representasi politik adalah muncul dan berkembangnya apa yang Termy sebut sebagai politik langsung atau non-mediasi. Ini mencakup protes kilat, peretasan, boykot, kampanye masalah yang diinisiasi dari Facebook dan Twitter, hingga berbagai aksi gerakan massa. Kini, warga negara yang aktif mulai prihatin. Mereka tidak lagi sabar menunggu sampai waktu pemilihan untuk mengungkapkan keprihatinan mereka. Mereka mencoba mencari ruang ekspresi atas ide dan kepentingan di luar konsep politik representasi formal. Berbagai indikasi seperti rendahnya partisipasi politik dalam pemilu, rendahnya tingkat kepercayaan pada institusi perwakilan formal, keanggotaan partai politik yang kian menurun, hingga lahirnya berbagai kebijakan yang dihasilkan namun tidak sesuai dengan agenda dan kepentingan publik. Percayalah, itu hanya sebagian indikasi saja. Fenomena unik yang terjadi bukan hanya di Indonesia tapi juga di beberapa negara lain, yakni di mana demokrasi masih diterima sebagai sistem politik paling tepat untuk negara modern. Di sisi lain, terjadi rendahnya kepercayaan dan minat terhadap lembaga representasi formal. Tentu, fenomena ini menunjukkan ada problem serius terkait praktik representasi politik yang berjalan selama ini. Survei SMRC dan indikator menunjukkan ada tren penurunan demokrasi yang berjalan di Indonesia. Yang sebelumnya berada di kisaran 70%, kini hanya sekitar 60%. Uniknya, survei tersebut juga menunjukkan bahwa elemen penting demokrasi yakni partai politik dan lembaga legislatif mendapatkan respon negatif dari responden. DPR dan partai politik menjadi institusi dengan tingkat kepercayaan paling rendah dibandingkan beberapa institusi lainnya. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi saat ini? Apakah politik representasi sudah menemukan titik usainya? Atau kita dihadapkan pada era demokrasi baru tanpa konsep representasi politik? Termy juga mengatakan bahwa kita harus siap menghadapi fenomena post-representatif, fenomena yang ditandai dengan melemahnya sistem representasi politik formal. Sistem formal sudah dianggap tidak representatif lagi. Akibatnya, muncul praktik-praktik representasi lainnya yang dianggap lebih efektif. Fenomena post-representasi tidak dapat dilepaskan dari peran media sosial. Sebelum hadirnya media sosial, demokrasi representasi menjadi platform paling efektif untuk menyalurkan aspirasi seseorang atau kelompok tertentu. Partai politik menyediakan ruang untuk bergabung dengan orang-orang yang mengusung isu sosial yang sama dalam jumlah yang sangat besar. Media sosial telah memfasilitasi masyarakat untuk menghimpun massa guna memperjuangkan isu-isu tertentu.
Dengan menelusuri isu-isu sosial yang sedang trending di Facebook atau Twitter, mereka dapat membuat grup secara virtual lalu merencanakan aksi yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Aktivisme tersebut dapat menimbulkan gaung terkait isu yang diperjuangkan. Dan jika narasi dikemas dengan cara yang tepat, bukan tidak mungkin dapat mempengaruhi persepsi publik dalam melihat suatu isu tertentu. Di era post-representasi, di mana ada kecenderungan penggunaan representasi politik secara informal yang kian menguat, juga bukan tanpa kekurangan. Salah satu problem utama era post-representasi ini adalah terkait dengan keterbatasannya mempengaruhi kebijakan secara langsung. Seperti yang kita ketahui, pada akhirnya segala kebijakan harus melalui proses politik formal untuk secara sah mengatur warga negara. Sedangkan praktik representasi informal tidak cukup mampu melakukan penetrasi pada tingkat formal. Disinilah problem utama era post-representasi. Pada akhir penjelasannya, Termi menggagas apa yang disebut sebagai politik resonansi. Apa itu resonansi dalam politik? Sama seperti dalam istilah fisika, resonansi dimaknai ikut bergetarnya suatu benda akibat adanya getaran benda lain. Namun dalam politik, resonansi bermakna getaran atau kepentingan publik secara informal harus disertai dengan ikut bergetarnya kepentingan tersebut secara formal. Dalam kata lain, berbagai suara dan kepentingan publik harus secara langsung direspon dan dikelola secara formal. Inilah konsep yang Termi gagas sebagai resonansi. Di dalam analisisnya, belum ada praktik langsung bagaimana resonansi politik bekerja. Namun, sebagai gagasan konsep teoritis, kita perlu mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Simon Termi dengan analisis kritisnya terhadap berbagai konsep representasi politik selama ini. Sebagai kesimpulan, pada satu titik, politik kontemporer dalam kehidupan representasi politik harus mempunyai inisiatif baru. Aktivitas politik yang vertikal perlu dikombinasikan dengan horizontal untuk dimanfaatkan menjadi alternatif bagi warga agar lebih partisipatif, untuk memberikan fokus pada tuntutan tertentu dan menjadikan praktik demokrasi kembali menuju koridor yang tepat dan ideal.